غروب الشمس واقف عالبحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروس البحر، خارجة من المي وطلتها اقوى من السحر. لما شفت انا قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. ولما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. Assalamualaikum. Istiqdadan Siap. Iqra du'aan fil qalbi. Khalas ista'inu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti sehat ya? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, nah hari ini sebelum kita masuk kepada materi, nah Bapak akan mengabsen satu-satu dari kalian. Rita ada Rita? Nanti dong. Oke. Nurul ada Nurul? Oke. Lukman? Ada. Oke. Dini? Oke. Syahrul? Oke. Nuruli? Oke. Dan Iva? Alhamdulillah ya semuanya hadir. Alhamdulillah sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di hari ini dengan keadaan semuanya ada di kelas. Nah, sebelum Bapak memulai, nah coba Bapak ingin tahu nih, kalian masih ingat gak nih dengan materi sebelumnya nih? Ada yang masih ingat tidak apa materi sebelumnya? Apa coba materi yang minggu kemarin? Apa? Iman kitab-kitab Allah. Oke, nah jadi materi sebelumnya ini yang minggu lalu yang telah dibahas adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, nah coba ada nggak yang mau menjelaskan apa nih arti dari iman kepada kitab-kitab Allah? Saya Pak, Oke, Lukman, coba jelaskan. beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati kepada kitab-kitab yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Betul. Nah, apa yang telah dijelaskan oleh Lukman ini adalah benar ya. Jadi bahwasannya beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab ini telah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang selanjutnya akan kita bahas tentunya ya. Nah, hari ini minggu ini setelah yang Bapak jelaskan sedikit di minggu kemarin, coba ada yang tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa? Sejarah, betul. Nah, coba apa itu sejarah? Berani. Nah, betul. Namun sebelum itu, Bapak akan menyampaikan dulu ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari materinya pada bab ini. Nah, yang pertama adalah kita akan menganalisis makna syariah, begitu. Yaitu syariah ini adalah berarti yang berarti itu berani, gitu, membuat kebenaran di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menjadikan kaitan antara syariah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menjelaskan perilaku syariah begitu. Nah, kemudian kita juga mampu menganalisis makna syariah dan mampu menganalisis makna jujur yang baik dan benar. Nah, coba kita kembali lagi nih kepada yang tadi. Syariah itu apa tadi? Saya Pak. Oke, apa dulu? Adalah sifat berani. Betul, sifat berani. Nah, sifat berani ini karena apa? Karena benar kan? Oke. Nah, jadi sifat syariah ini adalah berani karena benar gitu. Nah, kenapa nih kita harus memiliki sifat syariah? Coba Dewi. Karena agar tegaknya kejujuran dan keberanian Pak. Oke, kalau gitu jadi jujur apa tuh kalau gitu? Nah, kalau jujur itu adalah berbuat benar dan berkata benar. Betul. Nah, bagus. Jadi jujur ini adalah berkata benar intinya ya. Nah, apa
coba kaitannya Syaja'ah dengan jujur? Ada yang mau dijawab? Saya Pak. Nuruli silakan. Orang yang memiliki sifat syaja'ah pasti akan berani menegakkan kebenaran dan kejujuran dan memberantas sifat curang. Oke, nah jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat Syaja'ah dan sifat jujur. Coba di sini nih ada apa ini akan menampilkan dua gambar nih ya. Coba silakan semuanya melihat tampilannya. Oke. Nah, oke, dari gambar tersebut nih. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak nih jawaban apa penjelasan dari gambar yang pertama? Saya Pak. Dini, silakan jelaskan Dini. Nah, gambar tersebut menjelaskan bahwa seorang pedagang dan yang kedua menjelaskan tentang seorang siswa yang sedang mengerjakan suatu ujian, Pak. Nah, oke, coba ada kaitannya tidak dengan perilaku jujur? Ada. Oke, coba sekarang lihat nih ya. Nah, coba yang tadi nih kan ada dua gambarnya. Coba ada yang mau jelaskan nggak nih? Gimana penjelasan dari gambar yang kedua? Saya Pak. Silakan dulu. Gambar yang satu yaitu gedung KPK, yaitu instansi yang berani menangkap para koruptor. Sedangkan yang gambar kedua yaitu seorang pejabat yang dilantik mendapatkan jabatan baru. Oke, coba ada kaitannya tidak dengan keberanian? Ada nggak kaitannya? Ada. Ada. Oke, nah, coba jelaskan gimana nih kaitannya dengan keberanian? Orang dulu coba. Seorang yang berani mengambil sumpah adalah seorang yang berani menahan diri untuk tidak berbuat curang atau pekerjaan yang ditugaskan sesuai target. Nah, gitu ya. Jadi KPK ini memiliki keberanian gitu loh. Jadi sifat Syaja'ah ini dipunyai oleh KPK gitu. Karena apa? KPK ini menangkap koruptor gitu karena memang berani itu ya karena ini adalah hal yang benar gitu. Kalau sekarang KPK tidak mempunyai sifat Syaja'ah, ya koruptor akan merajalela gitu di mana-mana. Akan terus merampak sampai nggak akan ada yang takut gitu. Kalau sekarang KPK tidak menangkap mereka gitu. Nah, sekarang nih setelah menganalisis gambar yang tadi, ada nggak yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oke, Rita, akan apa? Apa yang melandasi KPK berani melakukan menangkap koruptor? Oke, ditampung dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Pak. Coba Iva. Bagaimana cara kita menghindari perilaku tidak jujur seperti itu? Oke, nah cukup ya pertanyaannya dua aja. Gitu. Nah, yang pertama nih, yang tadi yang ditanyakan oleh Rita, apa yang melandasi KPK berani melakukan penangkapan koruptor nih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak, Oke, siapa jawab coba? yang melandasi KPK berani menangkap koruptor adalah Syaja'ah atau karena untuk menegakkan kebenaran untuk menyelamatkan keuangan negara. Betul. Jadi mereka ini melakukan itu karena amanah negara. Gitu ya. Nah, dan juga berani melakukan itu karena apa ya? Karena benar intinya. Gitu loh. Lalu bagaimana nih cara kita menghindari perilaku tidak jujur? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Lukman, silakan jawab. selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah dosa dan mencari rezeki yang halal. Nah, betul ya. Jadi yang pertama kita ini tentunya harus selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, yang kedua, kita ini juga harus menyadari bahwa perkataan seperti itu yang tidak jujur itu adalah perbuatan yang dosa gitu. Dan yang ketiga, kita tentunya harus mencari rezeki yang halal. Nah, berdasarkan nih pertanyaan kalian tadi ya dan juga informasi yang telah terkumpulkan dari jawaban kalian nih. Nah, di sini ada lagi nih dua tayangan yang akan Bapak berikan ya gambar kepada kalian nih. Nah, coba lihat ya, yang pertama berhubungan dengan Syaja'ah. Coba silakan kalian analisis segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat Syaja'ah, dan yang gambar yang kedua ini berhubungan dengan kejujuran. Coba silakan kalian juga analisis gambar ini dan pecahkan masalahnya yang berhubungan dengan perilaku jujur. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok. Yang satu kelompok yang dipahami Syaja'ah dan yang kedua
waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi, maka sekarang Bapak presentasikan kepada masing-masing kelompok nih. Siapa yang mau menjelaskan presentasi perwakilan dari satu kelompok ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan. Dari kelompok satu dulu dong, kelompok satu nih mengenai sifat apa nih? Kelompok satu bicarakan tentang apa? Sifat Saja. Coba. Lalu kelompok kedua tentang apa? Sifat Oke. Baik, langsung kepada kelompok satu nih, kita langsung aja ya presentasikan. Coba siapa yang mau presentasikan? Saya Pak. Iva, oke silakan. Iva, silakan presentasikan. Berdiri. Yang lain menjadi ya, mendengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sifat sajaah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada apa manfaat dari memiliki sifat sajaah? Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Nurul, bahwa sikap sajaah sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena sikap sajaah akan membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Salah satunya adalah jika seseorang selalu bersikap sajaah dalam menghadapi atau mencegah kejahatan, maka tidak ada orang yang bakal berbuat jahat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita lanjut kepada kelompok kedua nih tentang sifat jujur. Coba siapa yang mau presentasikan? Saya Pak. Kita silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada hasil diskusi kami tentang sifat jujur. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Secara umum, jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, demikianlah hasil dari penampilan dua kelompok ya tentang sifat saja dan sifat jujur nih. Oke, semuanya ini sudah menyampaikan dengan baik dan bagus ya. Oke. Nah, sedikit nih di sini Bapak akan menambahkan ya mengenai materi yang telah dipelajari ini, yaitu sajaah dan sifat jujur nih. Jadi ingat, kita ini harus ingat bahwa sifat sajaah ini adalah berarti menegakkan kebenaran, tapi harus dengan didasari oleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terpaksa ya. Itu yang namanya saja. Karena kalau kita misalkan melakukan sifat saja, tapi kita ini nggak ikhlas nih, nggak ada niat ikhlas karena Allah, maka sifat saja ini bisa menjadi sebaliknya. Nah, tapi kalau kita melakukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menguatkan kita dengan saja ini. Nah, kemudian mengenai sifat jujur nih. Nah, jujur ini adalah sifat yang identik dengan sifat kemuliaan. Jadi kalau sekarang ada orang yang memiliki sifat jujur, maka orang ini adalah orang yang berkesukaan, orang yang mulia gitu. Nah, coba mungkin segitu aja yang Bapak tambahkan. Oke, baik, ada pertemuan hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir yang telah disampaikan mengenai sifat sajaah dan sifat jujur? Ada yang mau menjelaskan, menyimpulkan? Ada Pak. Lukman silakan coba simpulkan.
Sifat syaja'ah adalah berani membela kebenaran yang termasuk sifat terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Coba ada yang mau menambahkan lagi nggak? Ada Pak. Ini coba tambahkan. Sifat jujur adalah benar atau berkata benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat 8. Oh, luar biasa. Oleh ini ditambahkan ya ayat dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8. Luar biasa. Oke, betul ya. Jadi jujur ini adalah perkataan benar yang diperintahkan oleh Allah, karena itu merupakan sifat yang mulia. Begitu. Nah, itulah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat kepada kalian, dan kalian jangan lupa ya untuk minggu depan Bapak akan berikan tugas kepada kalian di kunjungan minggu depan, yaitu kalian silakan buka halaman 15 di buku LKS ya. Nah, itu silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Gitu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pengurusan jenazah. Nah, gitu ya. Oke, demikian. Jadi itu aja mungkinnya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita sama-sama terapkan sifat syaja'ah dan jujur ini dalam kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sekian aja. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah wa kulli sholih al-Fatihah. Oke, segitu aja dari Bapak. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan minggu depan ketemu lagi sama Bapak. Oke, pamit kalau pamit. Assalamualaikum. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروس البحر، خارجة من المي وطلتها